Apakah kamu pernah membaca serial komik atau nonton film Hellboy yang rilis di tahun 2004? Atau kamu pernah menonton film The Kingsman yang rilis tahun 2021? Mungkin juga di antara kamu ada yang pernah membaca sejarah runtuhnya dinasti Romanov yang memerintah Kekaisaran Rusia, kemudian mengalami revolusi dan berganti sistem pemerintahan menjadi Republik Sosialis, yaitu Uni Soviet. Jika diperhatikan, sebenarnya ada salah seorang tokoh yang sangat menarik untuk dibahas karena memiliki peran penting di balik kejadian itu. Dialah Grigori Rasputin. Rasputin adalah seorang biarawan yang dipercaya memiliki kemampuan mistis. Dia merupakan penasehat spiritual Tsar Nicholas II, yaitu raja terakhir dari dinasti Romanov. Dikabarkan bahwa Rasputin memiliki kemampuan untuk meramal masa depan, mengobati penyakit, dan tidak bisa mati. Penasaran siapa sebenarnya Grigori Rasputin? Apakah dia memang memiliki ilmu sihir? Yuk, simak pembahasannya di video berikut. Grigori Rasputin lahir pada tanggal 21 Januari tahun 1869 di Siberia. Terlahir dari keluarga petani dengan nama asli Grigori Yefimovich. Rasputin tidak pernah mengenyam pendidikan formal semasa kecil hingga dewasa. Di tahun 1887, saat Rasputin berumur 18 tahun, dia menikah dengan Praskovya Fyodorovna Dubrovina dan memiliki 7 orang anak. Meskipun hanya 3 yang bertahan hingga dewasa, yaitu Dmitri, Maria, dan Varvara. Konon, nama Rasputin sendiri adalah sebuah julukan yang disematkan orang-orang kepadanya yang berarti tidak bermoral. Hal ini disebabkan karena Grigori Rasputin terkenal sering mabuk-mabukan, mencuri, menggoda wanita, dan melakukan perbuatan-perbuatan kriminal lainnya. Pada tahun 1897, Rasputin mengembangkan minat baru dalam agama dan meninggalkan desanya untuk berziarah dan mendapatkan pencerahan spiritual di salah satu biara di Verkhoturye. Ada juga yang mengatakan Rasputin mengembara untuk menghindari hukuman atas pencurian kuda yang dilakukannya. Ada sebuah rumor yang mengatakan bahwa Rasputin bergabung dengan sekte Kilisti, yaitu sebuah sekte yang menyiksa diri dan melakukan ritual hubungan intim sesama anggota untuk menyucikan diri. Rasputin yang merasa tidak betah dikarenakan rutinitas dan aturan di biara, akhirnya memutuskan kembali ke kampung halaman dan mendirikan kapel untuk tempat ibadah orang-orang yang tinggal di desanya. Di sana, dia memiliki banyak pengikut dan mulai dijuluki biarawan suci. Rasputin kembali melakukan perjalanan spiritual hingga ke Gunung Athos Yunani dan ke Yerusalem. Dan di tahun 1903, di usianya yang ke-34, Rasputin mengaku mendapat wahyu dari Bunda Maria untuk membantu keluarga kerajaan Rusia di Saint Petersburg. Aktivitas dan karisma Rasputin mulai menyebar di Siberia pada awal 1900-an. Pada rentang tahun 1904 atau 1905, ia melakukan perjalanan ke kota Kazan, di mana ia memperoleh reputasi sebagai seorang pemula yang bijaksana atau orang suci yang dapat membantu orang menyelesaikan krisis dan kecemasan spiritual mereka. Rasputin membuat kesan yang baik kepada para petinggi gereja, yang kemudian memberinya surat rekomendasi kepada Uskup Sergei, rektor Seminari Teologi Saint Petersburg di biara Alexander Nevsky, dan mengatur agar Rasputin melakukan perjalanan ke Saint Petersburg.
Seiring reputasinya yang kian meningkat, Rasputin diketahui sering bergaul di kalangan aristokrat dan bangsawan kerajaan. Di antaranya adalah Militsa dan Anastasia dari Montenegro yang menikah dengan sepupu Tsar Nicholas II, yaitu Adipati Peter Nikolaevich dan Pangeran George Maximilianovich Romanowski, yang berperan penting dalam memperkenalkan Rasputin kepada Tsar dan keluarganya. Akhirnya, pada tahun 1908, Rasputin dipanggil ke istana oleh Tsar Nicholas II untuk mengobati putranya yang bernama Tsarevich Alexei Nikolaevich yang mengidap hemofilia, yaitu suatu penyakit yang membuat darah tidak bisa membeku dengan normal, sehingga Alexei sangat rentan mengalami pendarahan. Rasputin dipercaya memiliki berbagai kemampuan, mulai dari kemampuan penyembuhan, meramal, bahkan kebal terhadap racun. Di antara beberapa kemampuan yang dimilikinya, ada beberapa kisah menarik yang mungkin membuat kita bertanya-tanya, apakah memang benar Rasputin memiliki kemampuan sihir atau hanya sekedar kebetulan dan keberuntungan saja? Salah satu kisah yang terkenal yaitu saat Grigori Rasputin dipanggil Tsar Nicholas II untuk mengobati putra mahkota Alexei yang mengidap hemofilia. Alexei sangat sering mengalami pendarahan meskipun hanya dipicu oleh memar dan luka goresan. Bahkan, dokter yang menanganinya memvonis Alexei tidak akan hidup lama, dan Tsarina Alexandra juga yakin akan hal itu, karena beberapa keluarganya juga mengalami penyakit yang sama dan meninggal. Rasputin yang diberi kepercayaan oleh Tsar Nicholas II untuk mengobati Alexei menyarankan agar Alexei tidak diberi obat medis dari dokter selama proses terapi. Kemudian ajaibnya, pendarahan yang dialami Alexei berangsur membaik hingga akhirnya Rasputin diberi kepercayaan penuh oleh Tsar dan Tsarina untuk menangani pengobatan Alexei. Terlepas dari kemampuan Rasputin, sebenarnya saat itu dokter yang sebelumnya menangani Alexei selalu memberikan aspirin sebagai pereda nyeri, demam, dan peradangan. Di tahun itu, memang dunia medis belum begitu maju seperti sekarang, karena faktanya, menurut penelitian, aspirin ternyata memiliki efek samping yang buruk bagi penderita hemofilia, dan hal inilah yang menyebabkan penyakit Alexei bertambah parah. Menurut legenda, Rasputin meramalkan kematiannya sendiri dalam sebuah surat yang ditulis kepada Tsar Nicholas II pada bulan Desember tahun 1916. Dituliskan bahwa Rasputin merasa dirinya akan meninggal sebelum 1 Januari. Jika kerabat Tsar Nicholas II yang menyebabkan kematiannya, maka anak-anak Tsar Nicholas II diramalkan tidak akan hidup lebih dari 2 tahun. Dan benar saja, kurang dari 2 tahun sejak kematian Rasputin, pada Juli 1918, Tsar Nicholas II, Tsarina Alexandra, dan semua anak-anak mereka dieksekusi oleh anggota Bolshevik, yaitu salah satu fraksi politik garis keras dan pembenci keluarga kerajaan yang dipimpin Vladimir Lenin. Percobaan pembunuhan terhadap Rasputin pertama kali terjadi pada tahun 1914 oleh seorang wanita yang merupakan pengikut salah satu pendeta saingan Rasputin. Dia ditikam di bagian perut dan meskipun kritis, Rasputin akhirnya bisa diselamatkan dan pulih sepenuhnya. 2 tahun berselang, Rasputin diracuni oleh kerabat Tsar Nicholas II, yaitu Pangeran Felix Yusupov, menggunakan sianida yang ditaruh di cake dan wine yang ia minum. Dan ajaibnya, Rasputin tetap baik-baik saja. Dia juga ditembak di bagian dada, tapi masih bisa selamat dan sempat melarikan diri.
Di tanggal 30 Desember tahun 1916, Rasputin dibunuh oleh kerabat Tsar Nicholas II, yaitu Pangeran Felix Yusupov beserta anggota keluarga kerajaan lainnya. Karena mereka menganggap Rasputin adalah duri dalam kerajaan. Pangeran Felix meracuni Rasputin menggunakan sianida yang ditaruh di cake dan wine yang ia minum. Dan anehnya, setelah Rasputin mengkonsumsinya, dia tetap terlihat baik-baik saja dan tampak seperti tidak terjadi apa-apa. Melihat hal ini, Felix kemudian mengambil pistol dan menembakkannya ke dada Rasputin hingga ia terjatuh dan bersimbah darah. Setelah melihat Rasputin tergeletak di lantai, Yusupov menghampiri Rasputin untuk memastikan apakah Rasputin sudah benar-benar meninggal. Dan tiba-tiba saja, kedua mata Rasputin terbuka dan berusaha mencekik Yusupov sembari berusaha melarikan diri. Melihat Rasputin yang hendak melarikan diri, Yusupov beserta anggota kerabat yang lain berusaha mengejar Rasputin, kemudian menembaknya di bagian kepala. Setelah ditembak dan dipukuli, tubuh Rasputin dibungkus dengan kain dan ditenggelamkan di Sungai Malayanevka. Rasputin sejatinya dianggap terlalu ikut campur dalam setiap keputusan Tsar Nicholas II, bahkan untuk kebijakan yang menyangkut urusan politik dan militer, yang sebenarnya Rasputin sendiri tidak menguasai bidang tersebut. Hal ini menyebabkan kekaisaran Rusia saat itu semakin terpuruk. Dari sisi ekonomi, keputusan buruk Tsar Nicholas II mengakibatkan banyak rakyat kelaparan. Begitu pula dari sisi militer. Kebijakan yang diambil Tsar Nicholas II berdasarkan nasihat dari Rasputin membuat Rusia saat itu kalah dalam perang melawan Jerman. Rasputin juga sempat dirumorkan memiliki hubungan spesial dengan Tsarina Alexandra. Dan hal inilah yang akhirnya menyebabkan gejolak di setiap lapisan masyarakat dan menjadi pemicu runtuhnya dinasti Romanov yang telah memerintah Rusia selama 300 tahun. Bagaimana menurut kalian? Dari pembahasan tadi, apakah Rasputin sebenarnya memiliki ilmu sihir? Atau cerita-cerita tentang kesaktiannya sebenarnya hanya kebetulan dan sekedar dilebih-lebihkan saja? Bagaimana juga pendapat kalian mengenai runtuhnya Kekaisaran Rusia? Apakah karena ulah Rasputin? Atau memang disebabkan kepemimpinan Tsar Nicholas II yang buruk? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk selalu update dengan berbagai informasi dan video menarik dari Spoty Story. Bye!